Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore yang insyaallah berbarokah ini, seiring dengan turunnya air hujan yang penuh dengan berkah, kita yang berada di tempat ini insyaallah atas izin Allah dan ridha Allah merupakan bagian daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk kemudian bisa hadir dalam kajian ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi satu hujah kita di hadapan Allah bahwa sesungguhnya kita sebagai hambanya tidak pernah berhenti, tidak pernah letih, tidak pernah mengurangi daripada semangat kita untuk berthalabul ilmi, karena kita yakin dan percaya bahwa tidaklah setiap tetesan keringat yang keluar dari jerih payah kita, rintihan daripada lesan kita dan seluruh pengorbanan kita, melainkan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan gantian yang insyaallah sangat besar dan sangat berarti untuk kita semuanya. Dan kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali untuk kemudian melakukan sebuah amal soleh yang sempat tertunda, yang sempat kemudian kita vakum dalam beberapa bulan, ya, terkait dengan begitu begitu membuat kita gelisah, ya, adanya pandemi ini, adanya COVID-19 ini membuat kemudian aktivitas-aktivitas yang seharusnya itu menjadi bagian daripada rutinitas kita sebagai seorang mukmin terpaksa kemudian kita cancel, ya, terpaksa kemudian kita pending, yang akhirnya jujur saja membuat kita gersang, ya, membuat ruhiyah kita kemudian terasa gersang, membuat hati kita terasa kering, ya, dan membuat kemudian amal ibadah yang biasa kita lakukan, aktivitas amal yang kita biasa kerjakan, bisa berkumpul silaturahmi thalabul ilmi, itu pun kemudian sulit untuk kita lakukan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap memohon meminta kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga tidak, ya, sehingga mendapatkan perlindungan dan tidak terkena daripada COVID ini, ya. Kita meminta kepada Allah agar kesehatan yang Allah berikan, kemudian kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ini benar-benar bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepadanya. Para ummahat dan akhwat fillah rahimani wa rahimahullahu ta'ala,
Tidak lupa pula kita doakan saudara-saudara kita, tadi banyak yang sudah di jalan kemudian balik kanan pulang ke rumah, ya, ada yang kemudian di pertengahan jalan kena hujan basah kuyup, ya, ada yang kemudian kasih informasi mau keluar rumah cari kunci motor, nggak ada kunci motor, kemudian hujan, akhirnya sudah nggak usah pergi ke taklim, dan banyak sekali kendala-kendala yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan pahala tetap terlimpah kepada mereka karena niat tulus dan niat ikhlas mereka, dan mudah-mudahan ya pada pertemuan yang akan datang ya kita bisa berkumpul, bisa bertemu, dan kemudian bisa lebih maksimal lagi untuk mengadakan kajian ilmu. Para ummahat dan akhwat fillah rahimani wa rahimahullah, yang akan kita angkat pada tema pembahasan ya pada sore ini yaitu berkaitan dengan istiqomah ya, istiqomah. Kemudian kita angkat sebuah judul, teguh di atas jalan hijrah, istiqomah di atas sunnah. Teguh di atas jalan hijrah, istiqomah di atas sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hijrah itu jalan yang sangat sulit, yang sangat berat. Berat bagi seseorang untuk kemudian berhijrah, sulit bagi seseorang untuk kemudian berhijrah. Karena berhijrah pada hakikatnya adalah berpindah, berhijrah pada hakikatnya adalah berubah. Meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan tempat lama, meninggalkan daripada aktivitas-aktivitas lama yang kemudian kita melakukan sebuah aktivitas baru, berada di suatu tempat yang baru. Namun jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberat-beratnya hijrah, yang paling berat dan lebih berat itu adalah istiqomah. Berat memang hijrah, tetapi yang lebih berat dari sebuah hijrah itu adalah istiqomah. Karena ketika umat ya secara umum itu kemudian menyambut seruan hijrah, baik pada bulan Muharram maupun pada momentum-momentum yang lainnya, kemudian banyak sekali yang para aktivis dakwah yang sangat kreatif dan inovatif membuat ya sebuah acara-acara atau membuat sebuah komunitas-komunitas yang kemudian sangat erat dengan kalimat hijrah. Pemuda hijrah, ya, muslimah hijrah, ya. Kemudian kalimat-kalimat yang senada dengan hijrah, ya. Komunitas-komunitas yang senada dengan hijrah pun banyak sekali. Ya, dan animo serta sambutan daripada umat pun sangat luar biasa. Dari para pemudanya sangat banyak sekali yang kemudian bergabung dalam komunitas luar biasa ini. Orang-orang tuanya memberikan dukungan. Kemudian ibu-ibunya pun memberikan support yang sangat luar biasa, sehingga komunitas hijrah atau kegiatan yang kemudian bernafaskan hijrah itu pada akhir-akhir mungkin katakanlah 5 tahun terakhir ini mendapatkan sambutan yang sangat istimewa. Namun sekali lagi ya, yang lebih berat dari sekedar hijrah adalah istiqomah. Karena istiqomah ini adalah menjaga tensi kita, menjaga daripada amal kita, menjaga daripada semangat kita, sehingga dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini, kita mampu untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang bukan daripada sunnah Rasulullah, yang akhirnya tentunya ini berakhir dengan konfrontasi ringan, baik konfrontasi batin, ya, ketegangan batin, atau kemudian konfrontasi yang sifatnya adalah psikologi kita. Ya. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadikan tidak sedikit para pengusung hijrah, tidak sedikit para pemuda yang berhijrah lalu kemudian berguguran di tengah jalan. Ya, tidak sedikit. Maka sekali lagi istiqomah ini menjadi bagian terpenting agar hijrah kita akan tetap eksis sampai kapanpun. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya bahwa sesungguhnya innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal yang dinilai oleh Allah menjadi daripada penentu nasib kita kelak di akhirat adalah amal di akhir daripada hayat kita. Ya, jadi amal di akhir hayat kita itu menentukan daripada nasib kita kelak di akhirat.
Hari ini kita menjadi seorang yang bergelut dalam dunia hijrah. Kita sudah berpindah secara pakaian, kita sudah pindah secara sikap dan perbuatan sudah berpindah. Dulu tidak sholat menjadi sholat, ya. Dulu tidak ikut taklim, kemudian maksimal dalam kegiatan taklim. Dan banyak sekali amal-amal yang dikerjakan. Namun kemudian yang menentukan nasib seseorang nanti, apakah dia menjadi orang yang selamat atau orang yang celaka di hadapan Allah, adalah amal di akhir hayat mereka. Kalau amal di akhir hayat mereka itu dalam keadaan baik, maka insya Allah dia husnul khatimah. Tapi kalau kemudian amal di akhir hayatnya itu kemudian dia kembali kepada jurang keburukannya, jalan kemaksiatannya, maka kemudian kematian yang akan dia hadapi adalah kematian yang su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Para ummahat dan akhwat fillah rahimani wa rahimahullah. Olehnya setiap kita melaksanakan sholat, selalu kita membaca ayat di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam ayat itu kita mengucapkan dengan tegas di hadapan Allah, mengibah kepada Allah, yakin dan percaya Allah memberikan daripada jalan yang lurus kepada kita. Kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, ya Allah, tunjukkan kami, ya Allah, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang senantiasa berada di atas ketaatan-Mu, ya Allah. Kita minta kepada Allah setiap sholat minimal dalam satu hari 5 waktu sholat itu minimal 17 kali kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, kita mengibah kepada Allah. Kenapa? Kita sadar bahwa kita ini manusia yang hidup di akhir zaman. Yang akhir zaman itu syarat dengan persoalan fitnah. Yang banyak sekali fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kalau tanpa Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita tidak akan mungkin berdiri di atas kaki kita sendiri menghadapi fitnah zaman di akhir daripada zaman ini. Mustahil. Maka doa kita ketika sholat itu insya Allah akan menguatkan daripada batin kita, menguatkan daripada kekuatan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal ada 4 cara, ya, ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin maupun mukminah. Ketika dia menginginkan hidup di akhir zaman itu tetap di atas jalan istiqomah, tetap di atas sunnah Rasulullah. 4 poin itu, yang pertama adalah hendaknya dia melazimi daripada thalabul ilmi. Poin yang pertama, hendaknya dia melazimi, membiasakan, ya, membiasakan untuk berthalabul ilmi, membiasakan untuk kajian ilmu, ikut taklim, ikut halaqah, ikut tarbiyah, membiasakan diri untuk berada di medan-medan dakwah yang tentunya, ya, di tempat-tempat seperti itulah dia kemudian bisa mendapatkan pencerahan. Di tempat seperti itulah dia bisa mendapatkan ilmu yang benar. Di tempat itulah yang kemudian dia bisa mendapatkan daripada faedah-faedah yang sangat luar biasa, baik untuk kehidupan dia di dunia maupun kehidupan dia di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara tentang ilmu, ya, kewajiban poin yang pertama agar kita tetap istiqomah di akhir zaman ini adalah, yang pertama adalah melazimi thalabul ilmi. Dan kemudian kita bicara tentang ilmu apa yang harus kemudian kita cari, ya. Ilmu yang kita cari itu yang paling prioritas itu ada 3, paling prioritas, paling penting, dan hukumnya fardhu ain. Yang pertama adalah al-ilmu bi ma'rifatillahi ta'ala, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang asma'ul husna, ilmu tentang asma' wa sifah, ilmu tentang siapa itu Allah. Maka ilmu inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti siapa yang selama ini kita sembah, ya, siapa yang selama ini memberikan rezeki kepada kita, siapa yang selama ini memberikan kekokohan batin kepada kita. Ketika kita rapuh, siapa yang kemudian memberikan kekuatan. Ketika kita lemah, siapa yang kemudian memberikan kekuatan. Ketika kita jatuh, siapa yang kemudian memberdirikan.
Ternyata jawabannya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang paling prioritas untuk kita cari adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang mengenal Allah, al-ilmu bi ma'rifatillahi taala, ilmu tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kedua adalah al-ilmu bi ma'rifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang mengenal siapa nabi kita. Ini juga prioritas yang harus kemudian kita cari. Sehingga mempelajari sirah Rasulullah Muhammad SAW dari Rasulullah lahir hingga Rasulullah wafat, kita paling tidak pernah membaca atau pernah mendengarkannya, sehingga kita tahu perjalanan Rasulullah, pedihnya Rasulullah, semangatnya Rasulullah, pengorbanan Rasulullah, cara mendidik Rasulullah, dan ini semuanya bisa kita ketahui dalam perjalanan sirah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian poin yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah al-ilmu bi ma'rifati dinil Islam, ilmu tentang pengetahuan kita tentang syariat Islam. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal daripada Allah, mengenal Rasulullah dan memahami tentang syariat Allah, ini kalau kemudian ketiga-tiganya sudah kita jadikan sebagai menu harian kita dalam thalabul ilmi, maka insyaallah akan terpatri di dalam hati kita, terpatri di dalam kolbu kita bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak, yang pantas untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat yang pantas untuk ditegakkan melainkan daripada syariat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang pantas untuk ditegakkan kecuali adalah syariat Allah. Tidak ada yang pantas untuk kemudian dijadikan sebagai landasan hukum kecuali adalah hukum Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan inilah yang kemudian bisa kita dapat di saat kita mempelajari tiga ilmu penting ini. Apakah ilmu tentang berkaitan dengan urusan mawaris itu tidak penting? Penting. Ilmu tentang tajwid dan kemudian tahsin itu apa tidak penting? Penting. Ilmu tentang berkaitan mungkin tentang ketatanegaraan itu apa tidak penting? Penting. Semua ilmu di dalam kehidupan kita untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita itu penting. Tetapi yang prioritas yang harus kita sisihkan waktu, tenaga dan harta kita adalah ilmu tentang berkaitan dengan 3 poin tadi. Al-ilmu bi ma'rifatillah, al-ilmu bi ma'rifatin nabi, wa al-ilmu bi ma'rifati dinil Islam. Kenapa 3 poin itu? Jawabannya begini. Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketiga daripada ilmu itu adalah ilmu yang harus kita dapati untuk menjawab malaikat ketika kita berada di alam kubur kita. Apa pertanyaan kubur? Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinika? Pertanyaan dalam kubur adalah man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ya, kemudian siapa nabimu dan apa agamamu? Maka jawabannya adalah al-ilmu bi ma'rifatillah wal ilmu bi ma'rifatin nabi wal ilmu bi ma'rifati dinil Islam. Ketika di dunia dalam kondisi kita sadar lalu kemudian kita berpacu untuk mencari ilmu sehingga kemudian kita tahu siapa Allah, kita tahu siapa Rasulullah dan kita ngerti syariat Allah, maka insya Allah jawaban ketika kita ditanya dalam kubur kita pun akan kita jawab dengan baik. Jamaah sekalian, jawaban di dalam kubur itu bukan berdasarkan hafalan kita. Sering orang memahami, Ustadz saya sudah hafal Ustadz. Ustadz tanya aja sekarang. Ustadz tanya, man rabbuka? Saya jawab Allah. Wa man nabiyuka? Saya jawab Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma dinika? Saya jawab Islam. Sudah gampang, beres. Pasti saya kalau nanti ditanya oleh malaikat dalam kubur, saya pasti akan bisa jawab. Karena saya sudah hafal. Jamaah sekalian, menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur itu bukan berdasarkan hafalan, tetapi berdasarkan amalan. Kalau hafal tapi tidak diamalkan, nggak akan mampu untuk memberikan jawaban. Maka subhanallah, membiasakan diri kita untuk senantiasa bertolabul ilmi bersama dengan orang-orang yang sibuk dalam tolabul ilmi, ini menjadi satu jawaban dari kegelisahan kita di akhir zaman. Jadi poin yang pertama, ya, cara kita untuk menjaga keistiqomahan adalah membiasakan diri untuk bertolabul ilmi. Poin yang kedua, agar kita tetap istiqomah, yang kedua adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitas amal. Tidak ada rasa malas, sungguh-sungguh, karena kita yakin
setiap tetesan keringat kita, setiap kegelisahan kita, setiap pengorbanan kita dalam amal aktivitas ibadah kita, semuanya akan dibayar kontan oleh Allah di akhirat kelak. Ya, apapun bentuk amal soleh kita, jangan pernah kemudian kita menyepelekan amal. Oh, amal ini sederhana Ustadz, nggak usah saya kerjakan, saya tinggalkan aja, aku mengerjakan amalan yang besar aja besok. Siapa yang tahu umur kita sampai besok? Ya, kadang ketika kita diajak untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dakwah sosial kemanusiaan, ya, baik kemudian mengorbankan waktu kita, kemudian mengorbankan daripada tenaga kita, bahkan harta kita. Terkadang kita mengatakan besok ajalah saya bergabung, nanti sajalah, untuk tahun ini saya cuti, untuk tahun ini saya libur dulu ya, nanti tahun depan. Dia tidak sadar bahwa kematian itu datang dalam keadaan tiba-tiba. Kita nggak ngerti kapan malaikat maut kemudian mencabut nyawa kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Maka jamaah sekalian, mujahadah kita, kesungguhan kita dalam amal itu menentukan daripada nasib kita di saat kita ingin istiqamah. Poin yang ketiga, ya, ini masih ada materi yang cukup panjang yang ingin saya sampaikan. Ya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga untuk menjaga keistiqomahan adalah musahabatu bisolihin. Kita bersahabat dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang rajin bertolabul ilmi, rajin berzikir, rajin sholat, rajin dakwah, rajin berjuang. Itu yang harus kita teman. Ya, aktivis dakwah itu yang harus jadikan teman kita. Pak Ustadz, saya berteman dengan orang yang rajin sholat, saya berteman dengan orang yang rajin dakwah, saya berteman dengan orang yang aktivitasnya selalu untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial, tapi kok ini ya, kok begitu, kok begini. Terkadang kita ya diracuni oleh setan dengan kalimat kekurangan-kekurangan daripada mereka yang berada di atas jalan kebenaran. Ingat ya, mereka yang di atas jalan kebenaran itu manusia bukan malaikat. Ya, itu manusia bukan malaikat. Artinya pasti punya kekurangan. Kalau kekurangan itu merupakan kekurangan pribadinya, maka tidak menjadi persoalan. Yang penting dia membawa urusan umat. Yang penting dia membawa kemaslahatan umat. Urusan pribadi itu urusan dia dengan Allah. Bahkan saya ingat perkataan daripada Fudail Ibnul Iyad, ya, beliau mengatakan, man tolaba akhon bila aibin bakia bila akhin. Kata beliau begini, barang siapa yang mencari teman tanpa cacat, maka dia tidak akan mendapatkannya selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin mencari teman, teman apa saja? Teman hidup berarti mencari suami. Pengen mencari suami yang tanpa cacat, seperti Arjuna yang tampan, ganteng dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, baiknya nggak ada cacatnya, pokoknya suaranya pengen yang bagus, kemudian fisiknya pengen yang tampan, hartanya pengen yang berlebihan dan sebagainya. Kalau Anda punya target-target dalam mendapatkan pasangan hidup seperti itu, maka selamanya nggak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena yang anda cari ini manusia bukan malaikat. Ingin mencari teman dalam aktivitas kegiatan, misalnya ingin mencari teman, saya ingin mencari sahabat Ustaz, ingin mencari teman, ingin mencari partner, ya. Lalu kemudian ketika seseorang yang menjadi teman kita selama 2 tahun melakukan 1-2 kesalahan, lalu kita mengatakan untuk sampai pertemanan kita cukup sampai di sini, ya. Seolah-olah dia menutup dirinya bahwa dia adalah manusia yang tidak pernah kesalah. Padahal kalau kita ngaca, justru kitalah manusia yang sangat banyak kesalahan dan kekeliruan kita. Tapi itulah kelihayan daripada setan. Saking lihainya setan mempengaruhi dan mengganggu daripada keimanan kita, setan itu selalu menampakkan kelebihan diri seseorang, ya, ditampakkan, diingatkan, ya, tetapi dia kemudian lupakan daripada kekeliruan dan kesalahannya. Ketika melihat orang lain, ya, setan menampakkan segala kekurangan orang lain itu, lalu menutupi daripada kelebihannya. Sehingga banyak sekali orang yang sholatnya sudah baik, aktivitas dakwahnya sudah baik, posisinya sudah luar biasa, tapi mudah sekali untuk memutuskan tali silaturahmi. Naudzubillah. Ya, mudah sekali memutuskan. Padahal sholatnya subhanallah, bukan cuma sholat 5 waktu loh ya. Sholat tahajud dia kerjakan, sholat sunnah rawatib dia kerjakan, kemudian sholat duha dia lakukan, bahkan terkadang menambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Puasa bukan cuma puasa Ramadan, bukan cuma puasa hari Senin Kamis, puasa Yaumul Bid itu dia kerjakan. Puasa Arafah, puasa Asyura, Tasu'a, kerjakan semuanya.
Tapi kenapa kemudian ada musibah besar? Mudah sekali memutuskan tali silaturahmi. Inilah yang disukai oleh setan dan iblis. Setan itu tidak merasa bangga dan senang kalau dia melihat orang sujud. Biasa, karena dia sudah aktivis dakwah yang aktif dalam dakwah dan berjuang. Tapi setan bangga, senang, gembira jika dia melihat seorang yang sudah rajin taklim, ya, seorang yang sudah sering mengikuti aktivitas dakwah, lalu kemudian mudah memutuskan tali silaturahmi hanya karena persoalan-persoalan yang sepele dibesar-besarkan. Hanya gara-gara nggak ngelakson ketika berpapasan naik motor, besok sudah diblokir. Ya, hanya karena kemudian tidak mengundang saat dia walimah, ya, kemudian blokir. Main blokir ya, kalau cuman sekedar blokir di dunia maya nggak jadi persoalan. Ini sudah masuk ranah blokir di dunia nyata. Ya. Blokir di dunia nyata itu kan ngeri, sudah salam tidak dijawab. Ya, mau datang ke rumah dihalangi, ya nggak usah, ya saya lagi sibuk, padahal nggak ada kesibukan dan sebagainya. Nah, ini musibah besar. Maka poin yang ketiga, jamaah sekalian, untuk menjaga daripada keistiqomahan kita di akhir zaman adalah kita mencari orang-orang soleh sebagai teman kita. Selalu yang menjadi persoalan begini, ya, ukhti, ya, atau ummah atau ummi atau panggilan-panggilan yang senada, ya, atau saudariku. Kalau kamu itu berteman dengan orang-orang yang selalunya itu ikut majelis taklim, selalunya itu ikut kegiatan ini, kegiatan itu, itu akan merugikan daripada duniamu. Ya, nggak untung kamu. Ya. Apa jawaban kita? Memang berteman dengan kita itu nggak untung, nggak ada keuntungannya. Bahkan mungkin rugi, karena apa? Pertemanan kita itu memperjuangkan agama Allah. Pertemanan kita itu berkorban untuk menguras energi kita demi untuk menegakkan agama Allah. Ini dasar daripada pertemanan kita. Okelah Anda berteman dengan orang soleh, kemudian Anda mengatakan, berteman dengan dia itu tidak punya faedah manfaat urusan dunia. Iya, berteman dengan kita itu tidak ada di antara kita itu orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan. Kita bukan orang yang punya apartemen. Kita ini bukan orang-orang yang punya yang pernah bangun jembatan, yang punya hotel, yang punya pabrik. Kita ini bukan orang-orang selevel itu. Kita hanya orang-orang kecil yang ingin meraih ridha Allah. Oke, kita nggak punya prestasi dunia yang berlebihan, tapi insya Allah kita mengejar prestasi akhirat untuk kebersamaan. Ini yang penting. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir, yang keempat, ya, poin yang keempat. Nanti insya Allah materi akan saya kerucutkan berkaitan dengan urusan muslimah, ya. Ini masih umum. Poin yang keempat, agar kita istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah, agar tetap tegar di atas sunnah. Yang keempat adalah jangan lupa berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah. Ya, doa kita kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah, minta ditegarkan, diteguhkan, diistiqomahkan. Ya. Jadi jangan kemudian kita merasa alhamdulillah saya ini sudah tegar, sudah teguh. Jangan, doa terus, minta terus, jangan pernah berhenti. Nah, ini ya, ini 4 poin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengerucut, ya, masuk kepada materi yang tentu ada urusannya yang sangat serius berkaitan dengan muslimah kemuslimahan, ya. Jemaah sekalian, berpijak pada sebuah hadis, ya, berdasarkan pada sebuah hadis yang akan kita bahas ini, ya. Di salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada salah satu sahabat Nabi, kepada sahabiah, ya. Adzatu zauji anti? Pertanyaannya, adzatu zauji anti? Apakah engkau sudah bersuami? Rasulullah bertanya kepada salah satu sahabiah, ya. Kemudian sahabiah itu menjawab,
na'am, saya sudah bersuami. Dan Rasulullah kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka kemudian sahabiah itu kembali menjawab, ya, ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Kata beliau, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Penting ini ya, seorang istri punya prinsip tidak akan pernah mengurangi haknya suami. Ya, tentu masih ingat apa hak suami terhadap istri. Tidak pernah mengurangi haknya suami kecuali ketika sang istri tidak mampu dalam kondisi uzur. Banyak sekali hak-hak yang harus kemudian dijaga oleh seorang istri agar Allah tetap ridho kepadanya. Karena hubungan suami istri ini bukan hanya pertalian pernikahan, tidak hanya itu, tetapi ini adalah kebersamaan dalam ibadah. Sehingga seorang suami punya tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Seorang istri pun demikian, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Namun kalau dibandingkan antara suami dan istri, wanita itu adalah manusia, wanita itu atau seorang muslimah itu adalah sosok makhluk Allah yang lebih mudah masuk surga dibandingkan laki-laki. Ya, lebih mudah masuk surga dibandingkan laki-laki. Laki-laki tanggung jawabnya banyak sekali. Perempuan tidak banyak tanggung jawabnya. Nanti kita akan sedikit mengulang daripada materi-materi yang pernah kita sampaikan pada kajian ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Fangzuri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuki wan nariki." Rasulullah kemudian menyampaikan setelah sahabiah itu memberikan jawaban bahwa aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Fangduri, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu." Jadi seorang istri diberikan nasihat oleh Rasulullah dengan kalimat, maka lihatlah posisimu, ya, atau sikapmu terhadap suamimu. Ya, lihatlah. Artinya ini menentukan nasib seorang wanita ketika dia berbuat baik dengan suaminya atau dia berbuat buruk dengan suaminya. Karena Rasulullah menyebutkan bahwasannya suamimu, ya, karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu. Ya, karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu. Artinya begini, kalau ada seorang istri yang mendambakan kehidupan abadi kelak di akhirat masuk ke dalam surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlaknya adalah ketaatan Anda kepada suami Anda. Sebaliknya, kalau ada seorang wanita yang kemudian tidak mau berbakti kepada suaminya, membantah suaminya, menzalimi suaminya, mengkhianati suaminya, lalu kemudian dia bermimpi ingin masuk surga, maka nonsen, mustahil, tidak ada tempat di surga bagi wanita seperti ini. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi kita dalam kajian ini, dalam pembahasan ini. Ternyata, ya, seorang wanita itu adalah sosok yang mudah untuk masuk surga, mudah sekali untuk masuk surga, ya. Dan salah satu syarat atau syarat mutlak yang bisa kemudian menentukan seseorang masuk dalam surga adalah bagaimana sikap dia kepada suaminya, ya. Untuk kaitannya dengan keadaan suami, apakah suaminya soleh atau suaminya ahlul maksiat atau suaminya naudzubillah adalah kufur dan sebagainya, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tetapi secara umum seorang wanita punya kewajiban taat kepada suaminya. Jamaah sekalian, kemudian kita ingat hadis, ya, satu hadis yang sering saya ulang-ulang dalam setiap kajian. Hadis ini dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdurrahman bin Auf menyampaikan salah satu hadis Rasulullah, ya. Rasulullah suatu ketika menyampaikan sebuah hadis, ini ada kaitannya erat dengan kehidupan kaum muslimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti."
Artinya, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hibban. Artinya, jika seorang wanita itu selalu menjaga sholat 5 waktunya, hubungan dia dengan Allah hebat, sholatnya bagus dia dengan Allah. Yang kedua, melaksanakan puasa Ramadannya, masih hubungan dia dengan Allah, bagus hubungan dia dengan Allah, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, ya, masih hubungannya dengan Allah, tugas dia, amanah dia dari Allah. Namun yang keempat adalah taat kepada suaminya, ya. Yang keempat adalah taat kepada suaminya. Maka jikalau seorang wanita melakukan 4 perkara ini, salat dia penuhi, puasa Ramadan dia penuhi, kemudian kehormatan dia jaga, kemaluan dia jaga, harga diri dia jaga, tambah lagi yang keempat, taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, wahai wanita yang memiliki karakter hebat seperti ini, masuklah kalian ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian kehendaki. Bebas bagi kalian masuk ke pintu surga. Pintu surga ada 8. Silahkan Anda mau masuk pintu nomor berapa, silahkan. Hanya bermodalkan 4 poin ini. Salat disempurnakan, puasa kemudian dipenuhi, kemudian kemaluannya dijaga, kehormatannya dijaga, harga dirinya dijaga, dan yang keempat adalah taat kepada suami. Jadi jamaah sekalian, seorang wanita kalau ingin istiqomah di akhir zaman, ingin tetap tegar di atas sunnah, maka salah satu poin yang sangat penting adalah bagaimana dia bisa memperlakukan suaminya. Makanya selalu saya ulang-ulang bahwasannya kesuksesan seorang wanita dalam kancah dakwah itu, kesuksesannya adalah kalau dia mampu untuk semakin menambah ketaatannya kepada suaminya. Yang kedua, dia mampu untuk kemudian mengkader anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Itu kalau sudah masuk ke ranah mengkader anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, subhanallah, nilainya plus, ya, nilainya plus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena kita mengerucut kepada urusan wanita, keinginan kita tegar di akhir zaman, keinginan kita tegar di jalan hijrah, keinginan kita tetap istiqomah di atas sunnah. Tentu bagaimana caranya? Ya, cara yang harus kita lakukan bagi seorang wanita agar keinginan-keinginan itu bisa kita gapai, bisa kita raih. Karena tadi saya ulang bahwa seorang wanita itu hakikatnya makhluk Allah yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk lebih mudah masuk ke dalam surga dibandingkan seorang laki-laki. Laki-laki tugasnya banyak, ya. Laki-laki sudah cari nafkah, cari yang halal dan thayyib, ya. Kemudian seorang laki-laki harus menjaga kehormatannya, seorang laki-laki harus punya tanggung jawab mendidik daripada istrinya sendiri, putrinya, ibunya, saudarinya, ya. Seorang laki-laki punya tanggung jawab bagaimana dia berdakwah, berjihad, subhanallah, banyak sekali, ya, banyak sekali tanggung jawabnya. Tapi bagi seorang wanita tadi cukup 4 poin tadi. Jamaah sekalian, oke lah. Kita masuk kepada poin yang sangat penting menurut saya, ya, dalam kajian sore ini, ya. Mungkin kurang lebih kita akan selesaikan 10 menit atau 15 menit, ya, karena tadi kita mulainya terlambat, tentu kita harus sportif, berhentinya atau selesainya juga akan terlambat, ya. Beberapa ciri-ciri seorang wanita yang solehah, ya. Ciri-ciri seorang wanita yang solehah. Ciri yang pertama adalah penuh kasih sayang, ya. Rasulullah itu suka dengan seorang wanita yang penuh kasih sayang, lembut, penuh kasih sayang. Artinya Rasul nggak menyukai seorang wanita yang tomboy, ya. Seorang wanita ikut fitness, ya, ingin membentuk daripada otot lengannya sehingga seperti aderai, ya. Ingin membentuk daripada otot betisnya, ingin membentuk daripada otot pundaknya. Terus maunya apa ini, ya?
Maunya apa? Maaf ya jamaah sekalian, maaf ibu-ibu semua yang saya muliakan. Ya, sebetulnya kalau kita ingin langsing, kan wanita pengennya langsing, sehat, berseri-seri, glowing dan lain sebagainya. Inginnya kan seperti itu. Ya. Inginnya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah sudah menyiapkan make up-nya para wanita itu sudah disiapkan oleh Allah dalam setiap tatanan syariatnya. Make up-nya wanita, seorang wanita yang sering membasuh wajahnya dengan air wudhu, maka akan terlihat lebih cantik dibandingkan wanita yang setiap harinya datang ke salon untuk memake up wajahnya. Ya. Seorang wanita yang menjaga lisannya dengan kalimat-kalimat sopan, kebaikan, kebenaran, maka insya Allah, ya, dia akan jauh lebih terhormat dibandingkan seorang wanita yang mungkin ya bibirnya direhab atau diapakan ya. Ya. Dipasang, kalau orang yang tidak tahu tauhid kan pasang susu. Ya. Kemudian ada yang dioperasi plastik, tempel ember, ya. Taruh panci, bukan panci kalau plastik ya. Ditarik plastik. Nah, ini semuanya ya ternyata di dalam syariat Allah Subhanahu wa jamaah sekalian. Seluruh tatanan syariat ini sesungguhnya sudah disiapkan oleh Allah untuk mempercantik, memperindah dan membuat seorang wanita lebih menarik. Ya. Lebih menarik. Maka lakukan seluruh ketentuannya, ketetapannya, maka insya Allah Allah lah yang kemudian akan menjadikan fisik seorang wanita itu bagus, baik dan lain sebagainya. Misalnya sholat ya. Sholat itu pada hakikat kan gerakan-gerakannya itu kan gerakan olahraga semuanya sholat ini. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktunya dijaga, tumakninah sholatnya tidak tergesa-gesa, sesuai dengan gerakannya, ditambah lagi sholat sunnah, ditambah lagi sholat tahajud, ya, itu insya Allah gerakan sholat ini sudah bisa membakar daripada lemak-lemak jahat di dalam tubuh. Ya. Sholatnya atau lain sebagainya, karena aktivitas kan lebih banyak di dalam rumah dibandingkan keluar rumah. Tapi kalau laki-laki ya banyak yang bisa dilakukan, bisa naik sepeda keliling kota Palu, naik gunung Gawalise, ya, bisa renang nyebrang daripada Teluk Palu, terserah laki-laki. Tapi masa perempuan seorang akhwat kemudian renang mau nyebrang Teluk Palu, ya, enggak lucu. Nah, tapi subhanallah, ya. Dalam poin yang pertama, ciri-ciri seorang wanita yang soleha atau istri yang soleha yang pertama adalah penuh kasih sayang. Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Ya, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, wanita-wanita muslimah yang menjadi penghuni surga. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-wadud wal-walud wal-a'ud ala zaujiha. Kata Rasulullah, wanita-wanita penghuni surga yaitu adalah istri yang penuh kasih sayang, istri yang produktif, istri yang kembali kepada suaminya. Ya, istri kembali kepada suaminya itu maksudnya adalah ya biasa dalam rumah tangga ada pertengkaran, ada cekcokan, ya. Kemudian ya nggak mau diajak bicara dan gini sebagainya, marah istrinya. Kemudian cepat balikan. Ya, marahnya jam 7 lebih 10 menit sudah selesai. Nah, kan gitu kan? Ya, karena kan wanita itu kan memang makhluk yang unik ya. Katanya sih ya, menurut survei marahnya wanita itu ada 3. Kalau wanita marah itu ada 3. Yang pertama, marahnya wanita itu dia akan ngomong dengan kecepatan yang sangat tinggi 20 km per jam. Titik komanya itu nggak jelas. Pokoknya ngomong nah itu marah pertama. Kemudian yang kedua, wanita itu marahnya ada yang diam 1000 bahasa, lalu kemudian menjawab pertanyaan dengan 1-2 kata. Ye, ya gitu biasanya kan. Ye. Yang ketiga, diam nggak ngomong-ngomong. Ya, diam nggak mau ngomong. Nah, ini nanti tinggal dilihat ibu-ibu, karakter saya ini seperti apa, ya seperti apa gitu. Tapi katanya jawabannya, solusinya 1 saja. Dari 3 karakter wanita yang seperti itu, jawabannya 1. Kalau menemukan wanita yang pertama, kedua, dan ketiga, itu cara menyelesaikannya 1. Ya, saya sudah sampaikan ke ikhwan-ikhwan ini ya, tapi nggak tahu dipraktekkan atau tidak. Caranya 1, letakkan bisiki di telinganya dengan kalimat, yuk saya antar pergi ke mall. Nah, itu.
Itu biasanya selesai masalah. Yuk saya bawa ke pasar Masomba. Nah, itu biasanya selesai. Yuk saya antar ke pasar Impres. Selesai. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi, yang pertama adalah seorang wanita yang penyayang, kemudian yang kedua seorang wanita yang produktif, dan yang ketiga adalah seorang wanita yang suka kemudian kembali kepada suaminya. Ya, dia tidak memboikot suaminya, tidak mendiamkan suaminya, dia segera untuk memaafkan suaminya dan kemudian kembali kepada suaminya. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu ghatman hatta tarda. Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut, ya, wanita yang dimaksud yang kemudian kembali kepada suaminya adalah di mana jika suaminya marah, ya, kalau Anda mendapati suami Anda marah, maka kemudian dia segera untuk meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, ini sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada seorang suami yang marah, mudah-mudahan suami yang marah ini juga ikut kajian. Sang istri caranya adalah pegang tangan suami Anda, lalu kemudian bisikkan di telinganya, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho padaku, maafkan aku. Ya, tentu dengan bahasa-bahasa yang lebih lembut. Kalau bahasa saya kasar ya seperti ini ya. Ya, maafkan aku tidak bisa tidur sebelum engkau ridho padaku. Maka wanita yang seperti itu kata Rasulullah termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga, termasuk wanita-wanita idola daripada penduduk-penduduk langit. Ya, wanita seperti itu subhanallah, ciri khasnya kasih sayangnya tinggi, kemudian produktif ya dia, ya. Kemudian yang ketiga, dia mudah kembali kepada suaminya, meminta maaf kepada suaminya atau memaafkan suaminya ketika dalam rumah tangga itu ada percekcokan. Ya, terkadang seperti itu. Kalau kemudian kita nggak tahu ilmunya, terkadang akhirnya percekcokan sederhana akan berakhir kepada perkara-perkara yang sangat memprihatinkan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua jamaah sekalian, istri yang solehah yang kedua adalah berbakti pada suami. Tadi saya sudah jelaskan, insya Allah sudah bisa dipahami berbakti pada suami seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah menjaga rahasia suami, ini penting. Ya, menjaga rahasia suami ini penting. Ya, jangan pernah kemudian seorang wanita ini mengumbar rahasia-rahasia suaminya. Ya, apalagi kemudian dibuatkan status gara-gara marahan tadi malam, paginya buatkan status tentang salah satu rahasia yang disembunyikan suaminya. Wah, ini nggak boleh. Ya, haram hukumnya, bisa dijauhkan dari surga Allah wanita seperti ini. Ya. Apalagi minta maaf berkaitan dengan auratnya. Ketika mereka berhubungan, itu tidak dibenarkan seorang wanita kemudian menyampaikan rahasia ini kepada siapapun, tidak dibenarkan. Yang keempat, merias diri hanya untuk suami. Ya, merias diri hanya untuk suami. Jadi jamaah sekalian, para ummahat, para akhwat sekalian, ya, kalau para akhwat yang belum menikah berarti ini persiapan untuk menikah. Yang sudah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, maka perlu diingat, sesungguhnya Anda ketika keluar rumah memakai pakaian, merias wajah, memakai pewangian, sesungguhnya itu dalam rangka bukan dalam rangka untuk memamerkan kepada laki-laki lain. Kalau sampai ada niatan seperti itu, maka musibah besar yang akan timpakan Allah Ta'ala kepada Anda. Ya, musibah besar. Ya, misalnya pakai wewangian, ya cukup wewangian supaya tidak ada aroma yang tidak sedap di tubuh kita. Cukup yang sederhana-sederhana saja. Jangan pakai parfum yang 15 meter udah tercium. Kadang-kadang kan gitu ya, 15 meter udah tercium. Parfumnya Masya Allah. Ya. Atau kemudian ya, kalau ke pesta itu make up-nya sampai 200.000. Tapi kalau di rumah hanya pakai pakaian yang ala kadarnya. Jangankan make up, terkadang make up-nya itu adalah arang dapur. Ya, bekas minyak make up-nya itu. Karena apa? Dia ketika suaminya ada di rumah, dia tidak menjaga dirinya dengan kondisi yang bagus, servis yang bagus, justru kemudian apa adanya. Tapi kalau kemudian ada pesta, jam 10 pesta, jam 8 udah rias. Ya, udah bersolek jam 8. Sampai kemudian ini menjadikan suaminya
tidak nyaman, tidak suka. Ya, apalagi yang kemudian sudah ikut kajian ilmu. Ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah ciri wanita solehah yang kelima adalah melayani suami saat di rumah. Melayani suami saat di rumah. Ketika Anda melayani suami Anda ketika Anda berada di rumah, itu nilai pahalanya berlipat ganda, dan itu adalah surga bagi Anda. Ketika Anda melayani suami Anda segala kebutuhannya, kebutuhan makannya, butuh minumnya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan waktunya, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh suami Anda, maka kemudian penuhilah dengan keikhlasan. Insya Allah ini menjadi ladang amal dan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ya, mensyukuri pemberian suami. Mensyukuri pemberian suami. Kalau suami Anda pada hari ini hanya mampu 1 bulan memberi 200.000, ikhlas. Ya, ikhlas. Tidak usah kemudian kalau cuma 200.000 saya juga bisa cari. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat itu. Ya, jangan sekali-kali. Apalagi suka marah-marah. Terkadang jamaah sekalian ya, terkadang rasa dongkol kita, ketidakpuasan kita, kemudian kejengkelan kita, itu memang susah kalau tidak diungkapkan. Tapi tolong tahan, jangan diungkapkan di depan suami. Ya. Terus kemana Ustadz? Ya, curhatlah kepada Mamah Dedeh gitu ya. Nah, curhat kepada ustazah, curhat kepada saya, silahkan. Tapi tolong jangan kemudian diungkapkan di depan suaminya, karena memang Allah takdirkan sebagian daripada kita diuji dengan suami yang punya tadi secara ekonomi masih diberikan kesulitan oleh Allah. Tapi kita tetap qanaah. Anda harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, lebih baik menerima pemberian daripada nafkah dari suami apa adanya, lebih baik ya daripada Anda harus meluruskan daripada suami yang tidak mau sholat. Ustadz, suami saya alhamdulillah Ustadz sholat 5 waktu sudah, Ramadan subhanallah ikut kajian taklim itu tidak pernah putus. Kalau urusan dakwah sosial kemanusiaan itu nomor 1. Tapi maaf Ustadz, ya Allah, saya pulsa itu beli sendiri. Ya, saya luar biasa Ustadz gini. Iya Pak, sabar. Jawabannya hanya itu, sabar. Anda diberikan kenikmatan oleh Allah memiliki suami yang soleh, ibadahnya bagus, amal solehnya bagus, aktivitasnya bagus, tapi masih diuji oleh Allah dengan dunia, maka sabar. Ya, sampai kapan Ustaz? Tidak ada batasnya, sabar terus dan sabar. Insya Allah suatu waktu, suatu saat Allah akan membahagiakan Anda berdasarkan atau disebabkan karena kesabaran Anda. Ini ya, jadi saya hanya memberikan nasihat kepada para ibu-ibu sekalian agar menjadi seorang muslimah yang solehah. Semakin Anda solehah, maka Anda akan semakin terhormat, dan insya Allah Anda akan diberikan hadiah oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah disebabkan karena kesolehahan Anda kepada Allah dan kesolehahan Anda kepada suami Anda. Ini yang sangat penting, karena tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan anak-anak yang buruk, anak-anak yang nakal, anak-anak yang badung, tidak ada satupun. Kita pengen anak soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Maka dekatkan diri Anda kepada Allah dan dekatkan diri Anda kepada suami. Cari ridho Allah, cari ridho suami. Insya Allah, Allah lah yang akan memola atau membuat anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan, dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan pula teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita bisa hadir bersama-sama kita dalam amal soleh yang insya Allah sangat luar biasa ini. Sekian demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri majlis yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.